Halo anak-anak Pak Guru kelas 2 semua, apa kabarnya hari ini? Pak Guru berharap semua anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat dalam belajar ya anak-anak Pak Guru. Nah, baiklah, jumpa lagi dengan Pak Guru di pelajaran tematik kelas 2, masih di buku kita tema 2 bermain di lingkunganku. Subtema 3 bermain di lingkungan sekolah. Nah, hari ini kita masuk pembelajaran kedua, yaitu mengenal ciri-ciri benda dan melakukan gerak mendorong. Jadi kita masih mempelajari tentang ciri-ciri benda dan melakukan gerak mendorong. Baiklah, langsung kita masuk ke materinya. Nanti anak-anak Pak Guru di rumah boleh sambil dibuka bukunya ya, halaman 78 pembelajaran 2. Jadi sambil ditonton videonya, sambil dibuka bukunya nanti supaya anak-anak lebih paham. Kita baca ya bersama ya. Rehan dan teman-teman melakukan kegiatan menyenangkan. Mereka mengamati benda-benda di sekitar. Mereka mengamati benda-benda secara langsung. Jadi si Rehan dan teman-temannya mengamati benda-benda yang ada di sekitarnya. Apakah itu benda padat, benda cair, ataupun benda gas. Nah, coba anak-anak perhatikan bacaan berikut. Kita baca bersama ya. Nanti anak-anak juga di rumah sambil membaca. Mengamati benda, itu judul bacaannya. Rehan mengamati gasing. Rehan memegang gasing. Kemudian Rehan memutar gasing di lantai. Bentuk gasing tetap. Jaka mengamati air dalam gelas plastik. Jaka melihat bentuk air mengikuti bentuk gelas plastik. Kemudian, Jaka menuangkan semua air dalam botol. Bentuk air mengikuti bentuk botol. Ayu dan Ima mengamati balon. Balon menggelembung karena di dalamnya terdapat udara. Kemudian, Ayu membuka ikatan tali pada mulut balon. Udara pun keluar dari mulut balon. Balon mengempis karena udara di dalamnya berkurang. Nah, si Rehan mengamati gasing. Nah, gasing itu Rehan amati. Nah, setelah diamati, bentuk gasing itu tetap. Jaka mengamati air dalam gelas plastik. Si Jaka mengamati air jika dituangkan, dipindahkan ke wadah yang berbeda, maka bentuk airnya mengikuti bentuk wadahnya. Kemudian si Ayu dan Ima mengamati balon yang di dalamnya ada udara. Jadi balon itu menggelembung karena ada udara di dalamnya ya. Nah, udara itu termasuk benda gas. Nah, tentu anak-anak Pak Guru kan masih ingat bagaimana ciri-ciri benda. Pada bacaan tersebut ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Setiap benda memiliki ciri-ciri yang berbeda. Anak-anak Pak Guru masih ingat bagaimana ciri-ciri benda padat, benda cair, dan benda gas? Ayo coba kita lihat ini ya. Nah, benda padat ciri-cirinya yaitu yang pertama dapat dilihat dan disentuh. Jadi benda padat itu boleh dilihat dan disentuh ya. Saat diletakkan di berbagai tempat, bentuk benda padat tetap. Jadi kemanapun dipindahkan, baik benda padat itu dimasukkan ke dalam plastik, ke dalam botol, jadi bentuknya tetap tidak berubah ya. Kemudian ciri-ciri benda padat yang ketiga yaitu volume benda padat juga tetap. Jadi volumenya atau ukurannya juga tetap tidak berubah. Contohnya ya benda padat. Nah, tadi ada gasing, balon, gelas, plastik, botol, bola. Nah, itu termasuk benda padat. Nah, tentu di sekitar kita juga atau di sekitar anak-anak Pak Guru banyak ya benda padat. Nah, kemudian ciri-ciri benda cair. Nah, benda cair dapat dilihat dan disentuh. Nah, ciri-ciri pertama benda padat dan benda cair sama ya. Benda padat dan benda cair dapat dilihat dan disentuh. Nah, ciri-ciri yang pertama sama. Kemudian saat diletakkan di berbagai tempat, bentuk berubah. Nah, kalau benda cair, ciri-cirinya jika dipindahkan ke tempat yang lain atau ke wadah yang berbeda, bentuknya akan berubah. Nah, sedangkan benda padat tadi bentuknya tetap ya. Kemudian saat ditempatkan dalam wadah yang berbeda, volumenya tetap. Nah,
Jadi ciri-ciri volume benda padat dan benda cair sama, yaitu volumenya tetap tidak berubah ya. Nah, contohnya benda cair yaitu bensin, minyak, air, sirup, nah dan lain-lainnya. Masih ada juga benda cair di sekitar kita. Kemudian ciri-ciri benda gas. Nah, benda gas itu tidak dapat dilihat dan disentuh. Nah, tadi benda padat dan benda cair dapat dilihat dan disentuh. Kita kan bisa menyentuh pulpen, bisa menyentuh air, bisa kita lihat. Sedangkan benda gas tidak dapat dilihat dan tidak dapat disentuh. Nah, bentuk benda gas berubah. Nah, berubah mengikuti bentuk wadahnya. Jika dimasukkan ke dalam balon, dimasukkan ke dalam bola, dimasukkan ke dalam pelampung, nah bentuk benda gas akan berubah. Kemudian volume benda gas juga berubah menyesuaikan wadahnya. Nah, jadi kalau benda gas bentuknya akan berubah, volumenya juga akan berubah. Nah, contoh benda gas yaitu udara, angin, gas. Nah, itu adalah contoh dari benda gas. Nah, ini sudah berulang kali kita pelajari. Tentu anak-anak Pak Guru sudah semakin paham tentang ciri-ciri benda ya. Kegiatan mengamati benda telah selesai. Waktu istirahat pun tiba. Jaka dan teman-teman bermain di luar kelas. Mereka bermain saling dorong bola. Jadi, Jaka dan teman-temannya sudah selesai tadi mengamati benda ya. Mereka pun bermain di luar kelas, dan mereka bermain saat waktu istirahat. Nah, permainan mereka yaitu bermain saling mendorong bola. Jadi permainannya seperti ini ya, mereka saling mendorong bola. Gerak mendorong dilakukan dengan satu atau dua tangan. Jadi gerak mendorong bola itu boleh dilakukan dengan satu tangan ataupun dua tangan. Nah, langkah-langkah untuk mendorong menggunakan bola yaitu yang pertama, berdiri dengan satu kaki berada di depan. Nah, satu kakinya ada di depan, perhatikan ya. Kemudian, kaki yang di depan ditekuk. Nah, yang kedua yaitu menekuk kaki yang berada di depan. Nah, kaki yang di depan boleh kaki kiri, boleh kaki kanan ya. Nah, kaki yang di depan sedikit ditekuk ya, seperti gambar dilihat. Kemudian mengulurkan tangan ke depan. Nah, tangannya diulurkan ke depan, menekuk pergelangan tangan. Nah, pergelangan tangannya ditekuk untuk memegang bola ya. Nah, menekuk pergelangan tangan dengan telapak tangan menghadap ke depan. Nah, telapak tangan menghadap ke depan. Kemudian sesudah saling menyentuh bolanya karena mereka menggunakan bola. Nah, langkah selanjutnya itu mendorong lawan sekuat tenaga tanpa berpindah tempat. Jadi berusaha supaya tempatnya tidak berpindah atau tidak mundur ya. Nah, siapa yang mundur, nah dia yang kalah dalam permainan ini ya. Jadi diusahakan tidak boleh berpindah tempat, apalagi mundur ya. Nah, nanti kalau siapa yang mundur ke belakang berarti dia yang terdorong, dia yang kalah. Itulah langkah-langkah mendorong bola yang mereka lakukan. Bel tanda masuk berbunyi. Semua siswa masuk kelas. Jaka melihat baju Rehan tidak rapi. Nah, setelah bel berbunyi, mereka masuk ke dalam kelas. Mereka selesai bermain ya. Nah, ternyata si Jaka melihat baju si Rehan tidak rapi karena asik bermain tadi ya. Nah, setelah si Jaka melihat baju si Rehan tidak rapi, si Jaka mengatakan seperti ini. Rehan, bajumu tidak rapi, kata si Jaka. Terima kasih sudah mengingatkanku Jaka, aku akan merapikan bajuku, kata si Rehan. Nah, jika ada seperti ini ya, anak-anak mengalami di sekolah, ada melihat temannya tidak rapi, nah harus ditegur ya, ditegur dengan baik, dengan sopan begitu ya. Jangan dibiarkan temannya tidak rapi. Atau jangan pula dibuat jadi bahan ejekan ya, tidak boleh, itu sangat tidak boleh ya anak-anak Pak Guru, harus ditegur. Nah, Rehan bajumu tidak rapi. Nah, kalau temannya teman bajumu tidak rapi begitu.
Nah, setelah ada teguran dari teman, jangan marah ya. Nah, terima kasih sudah mengingatkanku jika aku akan merapikan bajuku. Nah, mengucapkan terima kasih setelah temannya tadi memperhatikan bajunya tidak rapi pakaiannya ya. Berpakaian rapi adalah aturan di sekolah. Nah, kalau di sekolah ada juga aturan berpakaian, yaitu berpakaian harus rapi. Contoh berpakaian yang rapi di sekolah bagaimana maksudnya? Nah, cara berpakaian di sekolah yaitu yang pertama memakai baju seragam rapi. Jadi baju seragamnya dipakai rapi. Kemudian memakai pakaian olahraga saat berolahraga. Nah, ketika saat mau melakukan olahraga, nah pakaian seragamnya diganti menjadi pakaian olahraga. Nah, yang ketiga, nah ini bagi siswa perempuan ya, memakai rok sampai di bawah lutut. Nah, kalau anak perempuan harus memakai rok sampai bawah lutut. Kemudian semua siswa juga harus memakai ikat pinggang. Nah, kemudian semua siswa juga harus memakai kaos kaki putih. Nah, jadi kaos kakinya harus putih ya. Kecuali nanti ketika saat pramuka nanti kaos kakinya warna hitam ya. Lalu kemudian memakai sepatu hitam. Nah, semua siswa juga harus memakai sepatu berwarna hitam. Kemudian yang ketujuh yaitu harus lengkap memakai dasi. Nah, dasi dipakai di kerah baju ya. Nah, di situ dipakai dasinya. Kemudian memakai topi saat upacara. Nah, ketika ada upacara harus memakai topi. Nah, biasanya dilakukan setiap hari apa ini kalau kita laksanakan di sekolah? Nah, biasanya kita laksanakan ketika hari Senin ataupun hari-hari besar lainnya ya. Nah, itulah contoh aturan berpakaian rapi di sekolah atau aturan berpakaian rapi di sekolah. Nah, selain berpakaian juga siswa harus menyisir rambut dengan rapi. Jadi rambutnya harus disisir dengan rambut. Nah, rambut siswa yang laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga. Jadi yang laki-laki harus pendek rambutnya ya. Nah, sedangkan siswa yang perempuan yang rambutnya panjang ya harus diikat dengan rapi, bisa pakai bendo, bisa pakai pakai cap ya, berbagai macam yang bisa digunakan untuk merapikan rambutnya untuk yang siswa perempuan. Sedangkan yang laki-laki tidak boleh rambutnya melebihi daun telinga dan juga harus disisir dengan rapi. Nah, itulah tadi aturan berpakaian ya di sekolah untuk anak-anak Pak Guru. Anak-anak Pak Guru semua tentu pasti rapi di sekolah dan juga tentunya di rumah baik dimanapun ya. Nah, anak-anak Pak Guru di rumah, sekian dulu ya penjelasan materi kita untuk hari ini. Pak Guru berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap masih semangat ya menonton videonya. Meskipun pembelajarannya melalui video seperti ini, anak-anak jangan patah semangat ya, tetap semangat belajarnya. Sekian dulu dari Pak Guru. Salam rindu untuk anak-anak semua. Tetaplah jadi anak yang baik yang menurut sama orang tua. Dadah.